Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna bima yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taysirul Karimur Rahman fi tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan beberapa ayat dalam surah Al-Mujadilah, ayat-ayat yang mengawali daripada surah ini. Seperti yang telah tersampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa ayat-ayat yang mengawali surah ini itu berkaitan tentang zihar, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa zihar ini adalah salah satu bentuk perkataan yang mungkar. Tetapi ketika seseorang melakukannya, maka ada konsekuensi hukum yang mesti menjadi tanggung jawabnya, yaitu orang tersebut harus membayar kafarat ketika ingin kembali kepada istrinya. Dan kafarat-kafaratnya telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian pada lanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan litu'minu billahi wa rasulih, agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya adalah hukum-hukum yang Allah sebutkan di dalam ayat ini dan juga hukum-hukum yang lain yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran atau juga di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tujuannya tidak lain adalah untuk menguatkan keimanan kita, untuk mengokohkan keimanan kita. Jadi perintah-perintah, demikian pula larangan-larangan, itu tujuannya adalah sebagai penguat keimanan, untuk menambah keimanan kita. Karena kalau kita perhatikan ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka setelah panggilan tersebut hanya ada dua kemungkinan. Dan itu disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, hanya dua kemungkinan, imma khairan ya'muru bihi aw syarran yanha anhu. Kalau bukan kebaikan yang Allah perintahkan, maka keburukan yang Allah larang. Nah, setiap kali kita dipanggil dengan panggilan tersebut, dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu,
kemudian setelahnya itu adalah perintah, dan kita mengerjakan perintah tersebut, maka terlaksananya perintah tersebut menyebabkan menguatnya keimanan kita. Sebaliknya, kalau setelah panggilan itu adalah keburukan yang dilarang dan kita menghindarinya, maka itu juga akan menguatkan keimanan kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan aturan-aturannya itu pada hakikatnya adalah untuk kemaslahatan kita. Dia merupakan wasilah untuk bisa menambah keimanan kita. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih. Wa dzalika, kata Syekh Sa'di rahimahullah, wa dzalika biltizami hadzal hukmi wa ghairihi minal ahkam wal amali bih. Dan apa yang menjadi tujuan dari aturan-aturan tersebut, yaitu untuk meningkatkan keimanan, menguatkan keimanan kepada Allah dan Rasulnya, itu akan terwujud tujuan mulia tersebut biltizami hadzal hukum, dengan menetapi hukum ini dan hukum-hukum yang lain, wal amali bihi, dan mengamalkannya. Fa innal tizama ahkamillahi wal amali biha minal iman. Karena ketika seseorang menetapi hukum-hukum Allah dan mengamalkannya, maka itu adalah bagian dari keimanan. Bal hiyal maqsudah wa mimma yazidu bihil iman wa yukammil wa yanmu. Dan melaksanakan aturan-aturan Allah Azza wa Jal, itulah sebenarnya yang menjadi tujuan di balik adanya aturan itu. Dan juga yazid bihi al-iman wa yanmu, dan juga akan menambah keimanan dengan kita mentaati aturan-aturan itu dan menyempurnakannya. Nah, kita juga mengetahui bahwa salah satu karakter daripada keimanan di mana ia bertambah dan juga berkurang. Maka ketika ia berkurang dan kita peduli akan keimanan kita, maka tentu kita akan berusaha untuk menambahnya. Nah, bagaimana cara menambah keimanan? Caranya adalah dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Hanya para sahabat dahulu terkadang saling menasihati dengan memanggil untuk duduk di dalam majelis ilmu dengan mengatakan, hayya nu'minu sa'atan, mari kita beriman sesaat. Maksudnya mari kita tingkatkan keimanan kita. Dan setiap kali kebaikan itu dilakukan dan kebaikan itu terlaksana dengan terpenuhi kedua syaratnya, ditunaikan dengan ikhlas, mengikuti tuntunan Rasulullah, maka sudah pasti itu akan memberikan pengaruh pada keimanan kita, pada semangat kita di dalam melakukan kebaikan. Wa tilka hududullah, dan itu adalah batasan-batasan yang Allah telah tetapkan. Maksudnya aturan-aturan tadi berkaitan dengan zihar, itu adalah batasan-batasan yang Allah telah tetapkan. Allati tamna'u minal wuqu'i fiha, di mana Allah melarang kita untuk berada di melanggarnya. Di dalam Al-Qur'an, kalau kita perhatikan ayat-ayat yang wa tilka hududullah, itu adalah batasan-batasan yang Allah telah tetapkan. Terkadang setelahnya itu adalah fala taqrabuha, dan terkadang juga fala ta'taduha. Kalau setelahnya itu adalah fala taqrabuha, maka berarti hududullah yang dimaksud di situ adalah perkara-perkara yang diharamkan. Perkara yang diharamkan itu tidak boleh didekati. Tapi kalau dia adalah fala ta'taduha, jangan dilewati, jangan dilampaui,
Berarti hududullah di situ maksudnya adalah perkara-perkara yang halal, jangan dilewati. Sini wa tilka hududullah, ini adalah perkara yang diharamkan karena zihar itu secara hukum dia diharamkan, tetapi kalau dilakukan ada konsekuensi hukumnya. Biasanya ya, dalam hukum-hukum fikih yang lain sesuatu yang haram itu tidak ada wujudnya atau biasa diistilahkan dengan wujuduhu keadami, adanya sama dengan tidak adanya. Ya, tetapi dalam beberapa permasalahan seperti zihar dan juga seperti nazar yang juga kita telah sebutkan, dia dilarang, tapi kalau dilakukan ada konsekuensi hukumnya. Jadi tidak berarti bahwa dengan adanya hukum-hukum yang diakibatkan oleh perbuatan itu lantas dikatakan perbuatan itu sah, perbuatan itu boleh untuk dilakukan. Dia hukumnya adalah tidak boleh. Tapi kalau dilakukan ada akibat-akibat hukumnya. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walil kafirina azabun alim, dan bagi orang-orang yang kafir azab yang pedih. Jamaah rahimakumullah, pada ayat-ayat yang telah kita sebutkan yang semuanya berkaitan tentang zihar, mulai dari sebab turunnya ayat, kemudian dilanjutkan dengan hukumnya, dilanjutkan dengan kafaratnya. Maka dari ayat-ayat tersebut Syekh Sa'di rahimahullah menyebutkan beberapa fawaid dan juga hukum-hukum yang berkaitan dengan ayat-ayat tersebut. Yang pertama, beliau menyebutkan wa fi hadhihi al-ayat iddatu ahkam minha, dan di dalam ayat-ayat ini terdapat beberapa hukum. Di antaranya adalah lutfullahi bi'ibadihi wa atina'uhu bihim. Ayat ini menunjukkan lembutnya Allah dan perhatiannya Allah kepada manusia. Haitsu dzakara syaqwa hadhihi al-mar'ah al-musabah wa azalaha wa rafa'a 'anha al-balwa. Di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan pengaduan daripada wanita ini, maksudnya adalah Khawlah, istri daripada Aus bin Samit yang dizihar oleh suaminya. Allah menyebutkan hal ini, menunjukkan perhatian Allah kepada urusan manusia. Wa azalaha wa rafa'a 'anha al-balwa, dan Allah tidak sekedar menyebutkannya tetapi juga menyebutkan jalan keluarnya, bagaimana penyelesaiannya. Karena ketika wanita ini mengadukan, dia mengadukannya karena menganggap ini sesuatu yang sangat bermasalah, sehingga dia butuh jalan keluar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengisahkan hal ini dan menyebutkan juga jalan keluarnya. Kemudian yang berikutnya, wa minha anna adh-dhihar mukhtassun bi tahrimiz zaujah. Bahwasanya zihar ini hanya berlaku dari satu pihak saja, sama dengan talak, itu dari pihak suami saja. Jadi tidak ada istilah istri menzihar suaminya, sebagaimana tidak ada istri mentalak suaminya. Kemudian yang berikutnya, annahu la yasihhu adh-dhihar min imra'atin qabla an yatazawwajaha. Ini hukum-hukum ini mirip dengan hukum-hukum talak. Jadi tidak boleh seorang laki-laki menzihar seorang wanita yang belum dia nikahi, meskipun akan dia nikahi. Ini contoh-contoh seperti ini juga kadang kita dapatkan di dalam pembahasan talak. Dan ini kadang mempengaruhi ya. Kalau di dalam permasalahan pernikahan ini kadang tidak terbayang ya, kadang tidak terbayang orang melakukan hal yang seperti itu. Tetapi di dalam persoalan akad-akad yang lain kadang
hal seperti itu terjadi. Jadi kalau di dalam pernikahan, ya, dalam pernikahan jarang mungkin terjadi seseorang akan melakukan sesuatu kepada seorang wanita yang belum jadi istrinya. Tetapi kalau dalam jual beli itu memungkinkan. Jadi seorang misalnya dia akan beli barangnya belum dibeli, tetapi dia sudah jual kepada orang lain. Itu bisa di dalam hukum jual beli. Nah, ini sebenarnya kita diingatkan suatu kaidah penting bahwa sesuatu yang belum dimiliki jangan dulu apa-apakan seolah-olah sudah dimiliki. Nah, kalau dalam pernikahan mungkin tidak dalam kehidupan sehari-hari tidak banyak terjadi, tetapi disebutkan di contoh-contoh, ya, contoh-contoh misalnya seorang mengatakan kalau saya menikahi engkau saya akan mentalakmu. Itu kan sangat jarang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kalau dalam jual beli biasa. Kalau saya beli mobil ini nanti saya jual kepada kamu. Ya, itu belum dia beli tapi dia sudah berakad dengan orang lain. Kalau hanya sebatas berjanji tidak jadi masalah, tapi kalau dia berakad dengan orang lain padahal mobil itu belum dia miliki, maka itu yang tidak dibolehkan. Di dalam mazhab Syafi'i itu dalam mazhab Syafi'i sangat menekankan itu bahwa jangan melakukan suatu tindakan pada suatu barang yang belum dimiliki. Ya, sampai pada hal-hal yang mungkin kadang jadi kebiasaan kita sehari-hari dan itu boleh saja menurut pendapat yang lain. Ya, misalnya seorang beli ikan atau beli barang tertentu, ya, kemudian dia katakan, ya, saya beli ikannya tetapi dibersihkan ya. Nah, itu dalam pendapat mazhab Syafi'i tidak boleh seperti itu. Karena dia suruh bersihkan ikan yang belum dia miliki, ya. Meskipun yang lain membolehkan yang seperti itu, ya, karena dia dalam satu waktu saja, ya, artinya itu akad yang tidak terpisahkan. Itu sekedar gambaran saja, ya, bahwa ini disebutkan jangan menzihar wanita yang belum menjadi istrinya. Ini bukan, meskipun permasalahannya jarang terjadi, tetapi di akad yang lain itu memungkinkan terjadi yang demikian. Kemudian yang berikutnya, tanbihullahi ala wajhil hukmi wa hikmatihi. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang hikmah hukum dan hikmahnya. Kenapa zihar itu dilarang? Jelas sekali kenapa dilarang. Ma hunna ummahatu. Ya, mereka dia mengatakan kepada istrinya, engkau seperti ibuku, padahal itu adalah bukan ibunya. Ini tentu adalah ucapan yang jelas sekali kesalahannya. Kemudian yang berikutnya, annahu yakrahu lirrajul an yunadi zawjatahu wa yusammiha bismi maharimihi. Dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa dimakruhkan seorang laki-laki memanggil istrinya dengan penamaan-penamaan yang serupa dengan mahramnya, ya, penamaan yang serupa dengan mahramnya, kecuali kalau hal tersebut sudah ada hurufnya, ya. Jadi dalam bahasa itu terkadang suatu lafaz, ya, suatu lafaz berubah maknanya secara bahasa disebabkan oleh kebiasaan. Jadi misalnya seperti daging, ya. Daging itu secara bahasa, ikan pun itu secara bahasa bisa bermakna daging, tetapi kebiasaan sudah menolak itu, bahwa kalau daging tidak masuk daging ikan. Jadi kalau ada orang nelpon ke suatu di penjual, saya pesan daging, kemudian diantarkan daging ikan,
Nah, maka yang pesan boleh menolak. Kata penjualnya, ini daging juga. Nah, itu makna itu sudah tidak dipakai karena kebiasaan telah menolaknya. Ya, jadi kebiasaan itu punya pengaruh. Sama kalau ada orang mengatakan dia mengatakan, dia bersumpah misalnya, demi Allah saya tidak akan makan terigu. Ya, secara bahasa makan terigu yang ini, yang masih dalam bungkusannya. Tapi dia makan kue. Ya, makan kue ya otomatis melanggar juga sumpahnya, meskipun secara lafadznya dia menggunakan kata-kata terigu yang terpahami secara bahasa itu adalah yang mentah, tapi secara kebiasaan tidak mungkin manusia makan terigu yang mentah, pasti dia makan kalau sudah diolah. Kaqaulihi ya ummi. Nah, ini yang saya maksudkan ya, biasa orang memanggil ummi, abi dan seterusnya, atau ya ukhti. Ya, dalam bahasa kita ibu atau ukhti, adik, ya seperti itu. Wa nahwi. Lianna dzalika yushbihu al-mahram. Ini kalau tidak ada urufnya bahwa itu, tapi di tempat kita itu sudah menjadi uruf. Ya, makanya di sini juga tidak dikatakan sesuatu yang diharamkan, tapi sesuatu yang dimakruhkan kalau di dalamnya ada unsur menyerupakan. Tetapi dengan adanya uruf dan tidak ada lagi unsur menyerupakan, maka tidak menjadi permasalahan. Tetapi kalau kita lihat di Timur Tengah, ya, jarang ada kemudian seorang Arab yang memanggil istrinya dengan ummi. Ya, dia memanggil dengan dengan kunyahnya biasanya, Abu siapa gitu, dia panggil suaminya dengan Abu atau Ummu siapa, kunyah istrinya seperti itu. Nah, ini yang akan menikah bisa membiasakan sejak awal itu untuk memanggil tidak dengan panggilan ini. Terus yang berikutnya, wa minha annal kafara innama tajibu bil 'aud lima qala al mudhahir. Bahwasanya kafarat zihar ini diwajibkan ketika seseorang ingin kembali. Karena orang yang zihar ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia pada akhirnya mentalak. Ya, jadi tidak bisa perpisahan antara suami dengan istri itu dengan zihar. Setelah dia menzihar, maka harus ada kejelasannya apakah dia mentalak atau dia kembali. Sama dengan ada juga istilah lain yaitu al-ila. Al-ila itu seorang suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya. Ya, jadi ini ekspresi kemarahan seorang suami kepada istrinya yang dulu terpraktekkan di kalangan orang-orang Arab. Kemudian diatur oleh Islam, karena sebelum datangnya Islam ini ucapan-ucapan yang korbannya selalu wanita. Sehingga Islam datang kemudian diatur sehingga ada unsur adilnya di situ. Jadi misalnya seorang suami bersumpah tidak akan mencampuri istrinya, maka maksimal dia bertahan dalam sumpahnya itu hanya 4 bulan saja. Setelah 4 bulan harus dia perjelas mau mentalak atau mau kembali. Mau mentalak atau mau kembali. Dan Islam menetapkan bahwa semua itu adalah perbuatan-perbuatan yang diharamkan, tetapi ada konsekuensi hukumnya. Wa minha annahu yujzi'u fil kafara ar-raqaba as-saghir wal kabir wal dzakar wal untha. Kemudian di dalam ayat-ayat yang telah kita sebutkan juga menunjukkan bahwa persyaratan untuk merdekakan budak itu terpenuhi, ya, terpenuhi dengan seorang budak secara umum. Yang penting dia seorang mukmin, maka boleh mau masih kecil atau sudah dewasa, laki-laki atau perempuan. Kemudian yang berikutnya,
annahu yajibu ikhrajuha in kana idqan aw siyaman qabla al-masis kama qayyadahu Allah bi khilaf kafaratul it'am fa innahu yajuz al-masis wal wata fi athnaiha. Nah, ini Syekh Sa'di rahimahullah, dan dalam masalahnya ada khilaf, tapi Syekh Sa'di membagi dua jenis kafarat di dalam permasalahan ini. Kalau kafaratnya itu adalah kafarat yang dipilih oleh orang yang menzihar, itu adalah memerdekakan budak dan berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka itu kafaratnya harus mendahului, ya, harus diselesaikan sebelum dia mencampuri istrinya. Tetapi kalau kafarat yang dipilih itu adalah memberi makan 60 orang miskin, menurut Syekh As-Sa'di rahimahullah, fa innahu yajuzul masis wal wata fi athnaiha. Boleh, ya, kalau kafaratnya itu memberi makan, maka boleh dia memberi makan, dan pada saat itu juga boleh dia mencampuri istrinya. Tidak harus selesai dulu memberi makan baru dia boleh mencampuri istrinya. Dan sekali lagi, 3 kafarat ini sifatnya adalah pilihan. Jadi bukan urutan, tapi dia adalah pilihan. Jadi kalau pilihan, bebas dia pilih yang mana saja. Kalau urutan, tidak boleh dia pindah ke yang nomor 2 kalau dia sanggup yang nomor 1. Dalam kafarat sumpah itu tergabung 2 hal itu. Ada yang sifatnya pilihan dan ada yang sifatnya urutan. Jadi kalau memerdekakan budak, kemudian memberi pakaian dan memberi makan, memberi makan 10 orang miskin dan memberi pakaian, itu pilihan. Silahkan pilih salah satu di antara 3. Kemudian kafarah yang keempat itu adalah berpuasa 3 hari. Nah, berpuasa 3 hari ini urutan. Artinya apa? Tidak boleh dipilih urutan yang keempat kalau masih sanggup 3 yang pertama tadi. Itu bedanya antara pilihan dengan urutan. Kemudian yang berikutnya, faedah yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, wa minha annahu la'alla al-hikmata fi wujubil kaffara qabla al-masis anna dhalika ad'a li ikhrajiha. Apa hikmahnya? Ya, apa hikmahnya sehingga kafaratnya itu sebelum mencampuri istrinya? Merdekakan budak, berpuasa itu berat, ya, itu berat. Tetapi karena dia punya keinginan untuk mencampuri istrinya, maka itu akan lebih memberi dia semangat untuk memerdekakan budak dan juga berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau memberi makan 60 orang miskin itu ringan saja, ya, itu sangat ringan dan mudah bagi yang memiliki kecukupan untuk melakukan hal tersebut. Anna dzalika ad'a li ikhrajiha fa innahu idza ishtaqa ila al-jima' wa 'alima annahu la yumkin min dzalik illa ba'da al-kafara badara li ikhrajiha. Ini hikmah yang disebutkan oleh Syekh Sa'di, dengan disyaratkannya sebelum bercampur itu akan lebih menguatkan dia, motivasi dia untuk segera menuntaskan kafaratnya. Kemudian yang terakhir, wa minha annahu la budda min it'ami 60 miskinan falau jama'a ta'ama 60 miskinan wa dafa'a li wahidin aw akthar min dzalik duna 60 lam yajuz dzalik. Saya tadi sini menyebutkan bahwa memberi makan 60 orang miskin itu harus benar-benar 60 orang miskin. Harus 60 orang miskin. Jadi tidak boleh makanan yang kadarnya untuk 60 orang miskin diberikan hanya kepada 30 orang miskin, sehingga 1 orang dapat 2. Tidak boleh seperti itu. Harus 60 orang miskin. Ya, dan ini tentunya secara kemaslahatan akan lebih besar
kemaslahatannya. Kenapa? Karena akan banyak orang miskin yang mendapatkan manfaat dari kafarah tersebut. Ya. Jadi dalam agama Islam kalau kita lihat ya, ada perintah bersedekah, perintah berinfak, perintah berzakat, perintah membayar kafarat dan hal-hal lain yang tujuannya adalah untuk kemaslahatan orang-orang miskin. Maka kalau ajaran-ajaran ini diterapkan, maka itu akan memberikan maslahat yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Jamaah rahimakumullah, itu beberapa fawaid dan hukum-hukum yang berkaitan dengan zihar yang tersimpulkan di ayat-ayat yang sebelumnya. Ya, dan setelah itu, ya, insyaallah kita akan lanjutkan dengan memasuki ayat-ayat yang lain yang sudah tidak berkaitan dengan hukum zihar secara khusus. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.